Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel Manca MC ya. Kali ini saya mau spill video tentang pembuatan tahu dari awal sampai akhir ya. Dan di dalam video saya sudah menjelaskan cara menakar, menaikkan uap, atau tentang ngerebus bubur kedelai, mencuka. Saya sudah beri keterangan secara detail ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan dan bisa gampang dipahami ya, dan bisa juga dipraktekkan. Kalau ada kekurangan silahkan aja komen di kolom komentar ya. Dan sekali lagi buat teman-teman, tolong dibantu share videonya, subscribe, like, komen ya, biar semangat saya membuat video-video terbaru buat teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini tahap pertama ya, kita proses menakar kedelai ya. Jadi untuk satu karung kedelai kita membagi jadi 5 ya. Jadi untuk beratnya satu masakan itu sekitar 10 kilo, lebih kurang ya. Kadang kedelai satu karung ini tidak mencapai 10 kilo ya, yang kurang-kurang 3 kiloan lah. Itulah udah umumnya kacang kedelai satu karung itu kayak gitu semua, tidak rata beratnya 50. Jadi ini kita menakar kedelainya untuk tahap awal ini menggunakan baskom ya, untuk direndam malam ini. Jadi proses merendam ke kedelai kami untuk mulai awal itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam ya. Dan ini udah penuh 6 baskom, kita lanjut ke dalam karung untuk direndam pagi ya. Jadi sistem merendamnya itu malam untuk dimulai pagi ya. Nanti kita spill lah videonya cara merendam kedelai tanpa kita harus bangun pagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, juga bisa berguna buat teman-teman pengrajin tahu yang lain ya. Dan di sini kami bikin tahu menggunakan kedelai bola biru yang mereknya seperti ini ya. Bisa kawan-kawan lihat nih ya. Dan untuk info harga kedelai kami saat ini ya, saya lah pribadi kurang tahu ya. Dan ini proses mengangkatnya. Kita susun biar gampang memasukin ke dalam bak pagi harinya. Jadi di pagi hari kami bangun jam 5, rendam kedelai, langsung kedelai ini direndam. Jadi yang direndam malam dikasih air, udah kembang juga dia. Nah ini proses kami ngerendam ya. Ini tepatnya jam 10 malam. Jadi caranya begini ya kawan-kawan. Kalau malas bangun pagi buat ngerendam kedelai, rendam aja jam 10. Cara ngerendamnya seperti inilah. Dikasih air sedatar kedelainya aja ya. Jadi teman-teman kalau mau bangun pagi, disiram lagi, dipenuhin airnya sepenuh-penuh baskomnya. Jadi jarak 1 jam dia udah kembang, jadi tidak terlalu lama. Biasanya kita ngerendam kacang kan sampai 3 jam 4 jam gitu baru kembang dia kan, terlalu lama kita nunggu. Jadi seperti ini cara cepat merendam kedelai ya. Dikasih air sedatar kedelai. Nah ini buat tambahan pagi besok. Jadi kita bangun ini langsung direndam nih,
habis direndam kita langsung hidupin api. Nah oke guys, ini tahap kedua ya, kita tahap pemanasan tangki uap ya. Jadi api lumayan besar nih, kita menggunakan kayu getah karet sama kayu getah pinus ya. Jadi apinya gampang hidup dan besar ya. Ini kayunya, dan ini kayu getah karetnya. Stok udah mulai habis nih, mau masuk lagi. Ini kayu getah karet semua nih. Jadi apinya hasilnya lumayan bagus ya, tidak banyak asap, apinya lumayan banyak besar. Dan itu tangki uap yang kita panasi untuk kapasitas 2 ton. Ini kalau menggunakan kayu getah karet dan getah pinus biasanya 1 jam udah naik uapnya ini. Oke guys, kita lanjut ke video. Menanti uapnya panas ya, baru kita giling. Oke guys, ini proses penggilingannya ya. Jadi kalau untuk penggilingan usahakan kental dan halus ya. Jadi tujuannya kalau halus supaya menghasilkan saripati yang bagus, kalau kental tujuannya supaya tidak banyak air dan cepat matang ya. Jadi begitulah cara penggilingan. Jadi untuk mesin kita menggunakan Dongfeng 13 horsepower ya. Oke, dan ini kita udah memasak bubur kedelai ya, atau proses memasak bubur kedelai ini ya. Jadi kita memasak bubur kedelai tidak memakai banyak air ya. Jadi kalau uapnya udah lepas, kita rajin-rajin aja mengaduk kayak gini ya. Jadi tujuannya memasak bubur kedelai seperti ini nih banyak nih ya. Yang pertama bagus, matangnya bagus sempurna. Yang kedua bisa membuat tahu tahan dan tidak cepat ngambang gitu ya. Terus juga bisa pas digoreng tahunya bagus kembangnya ya. Jadi tujuannya memasak bubur kedelai yang air sedikit seperti ini biar keluar saripatinya dari kacang kedelainya ya. Jadi bagus matangnya gitu ya. Nah, ini proses apa merebusnya. Jadi kalau memasak bubur kedelai air sedikit ini naiknya memang lama, tapi masaknya sempurna. Ini bisa ditengoknya ya. Ya memang agak liar, sering lompat-lompat keluar gitu ya. Nah ini udah naik pertama, kita siram ya. Untuk penyiraman pertama kita menyiram 10 ember ya untuk 20 kilo kedelai ya. Jadi sekali lagi saya mau beritahu nih kawan-kawan, kalau kita mau bikin tahu berapa kilo yang biasanya kita memasak itu harus sesuai ukuran bak rebusannya ya. Jadi di sini juga banyak tekniknya sebenarnya ini. Jadi kalau kadang-kadang ada juga kita memasak bubur kedelai uapnya banyak kebuang gitu kan. Ada juga kita masak bubur kedelai apinya udah besar tapi dia nggak mau naik. Ada juga dia udah langsung busanya habis, itu pasti sering taunya bakal jadi rusak itu. Jadi banyaklah tekniknya gitu ya. Dan ini proses naik kedua, kita membuang busa ya. Jadi kalau kita masak bubur kedelai terlalu banyak nih biasanya busa juga banyak. Jadi kalau tidak dibuang busanya susah nyaringnya ya. Masaknya pun juga kurang bagus, jadi dibuang aja busanya. Kalau masak 10 kilo sih nggak masalah ya. Ini udah di atas 10 kilo ini. Ini naik kedua lagi nih.
Jadi untuk merebus kita cuman cukup naik 2 kali aja ya, nggak usah banyak-banyak. Naik 3 atau naik 4 tuh rentan tahunya gampang ngerapung Naik ke atau berapa cepat ini bang? cair, atau tahunya digoreng tidak kembang, hitam, keras. Nah, itu terlalu banyak naik kali, airnya juga banyak. Jadi 2 kali aja. Nah, jadi teknik cara memasaknya kan udah saya bikin ini, pelajari aja buat teman-teman. Jadi bisa bermanfaat lah gitu supaya hasil tahunya bagus ya. Udah rasa anggur itu. Untuk naik kedua kita siram 5 atau 6 aja ya. Biar tahunya harum wangi. Biasanya tahu yang terlalu banyak naik itu dia tidak mau harum atau wangi ya. Jadi cukup 2 kali aja wangi dia. Nah, ini bisa dilihat sempurna bagus matangnya nih. Ini kita saring lagi ya. Nih buat teman-teman boleh nih dilihat nih hasil penyaringannya cepat turun karena bagus matangnya gitu ya. Dia pun encer di dalam bak rebusan, tidak terlalu kental. Kalau dia kental itu susah disaring, biasanya cepat saring, kain saringannya kotor. Dan untuk kita dalam proses menciduk ini kita tetap hidupkan uap dulu ya, biar dia berputar ampasnya, biar sama rata ke bawahnya gitu. Nah, ini dia nih proses penyaringan awal nih ya. Kencang kali turunnya itu, putaran mesin juga kencang kan. Ini biasanya kami menyaring 20 kilo nih nggak nyampe 5 menit karena putaran mesin saringan kami cepat. Nah, bisa kawan-kawan lihat nih ya, ini proses penyaringan awal nih, penyaringan pertama. Untuk sekali penyaringan kami menyiram 8 ember aja ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini udah proses penyaringan kedua ya. Nah, seperti inilah pergerakan mesin saringan kami ya guys, lumayan cepat menyaringnya dan cepat kering juga ampasnya. Dan untuk penggilingan kedelainya lumayan halus, lebih baiknya memang halus biar menghasilkan tahu yang bagus ya. Dan ini saripati kedelai ya, jadi disinilah proses kerja tahu yang sebenarnya ya guys, yang perlu kita hati-hati ini ya. Dan untuk teman-teman saya mau beri penjelasan secara detail cara pencuka tahu ya. Untuk pertama-tama kita aduk biar dia berputar rata ya, jadi biar cukanya membagi atau menyebar tersendiri ya, supaya gampang juga teman-teman buat belajar. Untuk tahap awal kita siram 5 atau 6 ya, jadi kita perlu hati-hati biar tahunya tidak gampang hancur dan hasilnya juga kenyal gitu ya. Jadi di sini juga kuncinya gitu ya. Oke. Ini udah masuk cukanya nih. Ini bisa dilihat nih kawan-kawan ya, cukanya udah naik ke atas ya. Jadi cara memasukkan cuka dalam keadaan susu kedelainya udah berputar gitu, kalau udah naik dia dihentikan memasukkan cukanya ya, baru kita aduk lagi gitu ya. Kita aduk berputar sama rata lagi sampai habis butiran cukanya ya. Jadi patokannya sangat gampang kalau memahami tekniknya gitu ya. Jadi kalau butiran cuka yang tadi udah tidak nampak lagi, baru kita tambah cuka lagi ya. Nah, aduknya santai-santai, yang penting putarannya rata. Itu sangat penting, putaran itu ya, biar cukanya tidak membalik atau apalagi bisa mentah jadinya gitu.
Jadi ini butiran cukanya udah habis, kita tambah lagi 4 atau 5 lagi ya, dalam keadaan susu tahunya berputar ya, biar kita tahu butiran cukanya naik ke atas gitu ya. Jadi semakin lama kita ngasih cuka, semakin santai putarannya ya. Tuh teman-teman bisa lihat tuh butiran cukanya naik itu ya. Jadi kalau pakai sistem kayak gitu cepat jadi dia pun tidak gampang hancur tahunya gitu kan. Jadi cara mengasih asam cuka sama mengaduknya harus seimbang gitu ya. Jadi patokannya kalau udah naik butiran cukanya, hentikan memasukkan cuka. Nah, kalau yang hampir-hampir jadi ini kita santaikan putar, ngambil tipis-tipis aja ya. Nah, cepat jadinya gitu ya. Untuk hasil tahu jangan diragukan lah. Kita ngambilnya tipis-tipis aja ya. Oke. Nah, terus kita aduk sampai merata. Nah, ini udah rata ini. Jadi kita diamkan sejenak dulu ya, biar turun dia semua ya. Ini tandanya rebusan bagus masaknya, jadi bagus cukanya kuning, tahu anti merapung. Nah ini hasilnya ya, yang hasil kita diamkan tadi ya, mengendap ya ke bawah. Ini untuk apa ya, untuk hasil warna cukanya, ini tandanya bagus hasil masak. Dan ini tahunya siap kita cetak lagi ya kawan-kawan. Ini hasil 20 kilo kedelai nih. Bisa tak bantu? Kita masak terakhir nih, masaknya double gitu ya, biar cepat selesai. Dan untuk cara pencetakannya kita membaginya ya, kita biasanya ngasih 3-3 gitu ya. 3 bak 1, 3 bak 2, dan 3 bak 3-nya. Tujuannya seperti itu untuk supaya rata hasil tahunya, maksudnya itu supaya sama rata tebalnya gitu ya. Jadi kita harus teliti cara memasukkannya ya. Kalau tidak kadang-kadang cetakan ini tebal, kadang-kadang cetakan ini tipis. Nah itu sering terjadi itu kalau kita nggak ngitung pas mencetaknya. Cara ngambil pun kayak gitu, kalau isi semua, kalau yang banyak airnya aja dulu gitu kan. Nah untuk tahu nih lumayan panas ini ya guys. Nah bisa dilihat tuh dari cara pembagiannya udah sama rata tingginya gitu. Biasanya dan apa ini ya, untuk satu cetakannya biasanya kami mencapai 10 wajan ini ya, 10 baru dia penuh semuanya. Oke. Nah ini satu lagi ya kawan-kawan, kita menggunakan centong kecil kayak gini ya. Tujuannya untuk menumpukan tahu di tengah supaya menggunung, dan apa namanya itu, untuk supaya mulus kulit tahunya ya. Jadi biasanya sering kejadian di tengahnya tahunya itu agak kasar kulitnya, berlubang-lubang tahu di tengahnya. Itu disebabkan karena tahunya menumpuk di tepi, jadi di tengahnya kurang fresh jadinya. Jadi supaya gampang caranya, kita tumpuk di tengah menggunung ya. Jadi pas kita ngepres nantinya
yang di tengah kita press, yang di pinggirnya ngikut aja yang di tengah gitu, jadi merata mulus tahunya. Jadi cobalah teman-teman perhatikan, kalau mencetak tahu tuh kalau sama rata pasti sering kejadian di tengahnya itu kayak apa, lantai coran kasarnya, dan tahunya lembut di tengah, di tepinya keras. Jadi beginilah cara ngatasinya ya kawan-kawan, ditumpuk di tengah menggunung. Nih kita kasih lihat nih, seperti ini ya, jadi supaya bagus hasilnya ya, supaya mulus kulit tahunya. Nih bagus warna coklat tahunya kuning. Ini 2 kali masak udah sempurna masaknya. Jadi buat teman-teman kalau ngerebus tahu tuh nggak usah terlalu banyak kali naiknya, itu bisa menyebabkan tahunya ngambang dan tahunya tidak mekar digoreng gitu ya, dan gampang hancur. Jadi 2 kali aja, tapi kita harus paham tekniknya gitu ya. Nah ini udah selesai, kita tutup. Inilah bentuk cetakannya ya. Nanti udah kering baru kita press. Anjon, aman nelpon tadi. Ada perlu ya? Hah? Oke guys, ini adalah proses pengepresan tahu ya. Jadi di sini kami ngepres tahu menggunakan ulir ya, atau yang biasa disebut orang menggunakan drat besar ya. Jadi sistem penggunaannya lumayan simpel dan bahannya juga tahan lama ya. Dan ini proses pengepresan tahunya kami menggunakan 3 kali tahap ya. Tahap pertama ngepres itu santai dan tidak terlalu keras ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Dan untuk hasil tahunya ini, kalau menggunakan press ini susah gampang sih. Kadang kalau tidak tepat setelannya bisa miring atau gimana, cuman kalau pas cepat kering dia bisa sistem paksa gitu kan. Sama saja kayak menggunakan hidrolik. Nah, jadi kita ngepres ini sekali-sekali untuk tahap awalnya. Jadi kalau udah ngepres ketiga itu kita menunggu kering aja lagi ya. Dan bisa dilihat tuh hasil tahunya di depan sana tuh bagus kerasnya, karena dia bisa sistem paksa gitu, bukan turunnya alami. Dan kelemahannya memakai presan ini, kalau kita lupa nambah presannya tahunya tidak mulus gitu. Jadi sekali 1 menit harus nambah presan kita terus sampai 3 kali. Nah ini nambah kedua ya. Dan kebiasaan kami di sini kalau udah kerja terakhir tuh selalu nyiram cetakan seperti ini ya, biar cetakan selalu bersih. Nah ini yang terakhir. Nah ini proses penambahan pengepresan ketiga ya. Nah, dia cepat menggunakan press. Oke guys, dan ini untuk hasil tahunya ya. Rata-rata tebalnya 4 atau lebih ya. Ini
hasil tahunya ya. Untuk ukuran cetakan 60 kali 60. Ini yang sudah dibalikkan ya, yang sudah dipisahkan kain cetakannya. Ini hasilnya. Ini lagi proses pemindahan karena bak fibernya tidak bagus untuk masuk ke pasar. Kenyal. Untuk pasaran persaingan nih udah pas ini.